Apa kabar semua? Kembali lagi di channel Pelangi Biru. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya. Sebelum itu, jangan lupa ya memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya menemani seseorang. Ya, jadi dia bercerita pada tahun 2012 atau sebelum itu. Dia bercerita bahwa orang tuanya meninggal, lalu dia sebelum berpisah atau ya gimana ya, anaknya ini merantau seperti itu. Jadi sebelum anaknya ini merantau, udah lama banget nggak ketemu. Terus pas di saat ketemu, mereka ada permasalahan yang saya tidak tahu. Dia tidak menjelaskan, dia cuma bilang ada permasalahan. Dan di saat orang tuanya itu meninggal, ibunya meninggal, dia dapat kabar mendadak. Katanya siang hari ditanya dengan saudara kandungnya, kok kamu nggak datang, katanya gitu kan. Terus habis itu dia menjawab, emang kenapa? Ini loh, ibu meninggal. Dia kaget tuh. Dia ingin ke sana, tapi karena lokasinya dari tempat dia saat itu menerima berita dan ingin ke tempat pemakaman itu sangat jauh, sehari aja mungkin baru bisa sampai. Terus akhirnya dia berpikir untuk tidak datang di saat itu. Lalu saudara ini ibaratnya ini pada memusuhi dia kan. Nah, berselang 3 tahun atau 3 tahun setengah kemudian, dia datang ke saya bercerita yang seperti tadi saya ceritakan. Lalu dia meminta saya untuk ikut menemaninya ya, karena saya waktu itu nggak ada kegiatan, jadi saya ikut dari sini. Kita terbang ke sana naik pesawat sampai lokasi. Ternyata lumayan jauh, butuh memakan waktu kira-kira 2 jaman. Pas sampai lokasi, saya pikir tempat pemakaman umum biasa kan, ternyata tempat pemakaman khusus keluarga. Jadi yang orang ini nih, beliau ini nih termasuk masih ada keturunan, kalau bisa dibilang darah biru seperti itu. Habis itu saya menemani dia masuk. Lalu saya bertanya, yang mana makamnya? Ya kan, soalnya saya risih kalau masuk ke makam. Saya selalu mendengar orang menangis, berteriak seperti itu. Akhirnya saya datangi makam orang tuanya. Lalu saya berdoa di situ untuk Allah membukakan jalan. Habis itu nggak lama, ini saya pribadi ini dalam keadaan konsentrasi, mata tertutup. Habis itu nggak lama, saya melihat sosok perempuan udah tua, memakai baju kayak kebaya, tapi bukan kebaya, dia kayak batik, memakai baju batik tapi berdaster. Dan di situ saya melihat dia tuh kayak seperti bangun begitu, tapi bangunnya nggak bangun duduk, bangunnya tetap tidur gini, naik ke atas. Saya melihat ini yang di sini saya aneh, kok menangis, kok matanya terbuka sebelah seperti ini, ada apa ini, dia menangis. Terus saya bilang gini, kenapa menangis? Dia bercerita dulu semasa dia masih hidup sering cekcok dengan anak yang ini, sering bertengkar seperti itu. Lalu habis itu saya bilang, saya kebetulan sama sini, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, oh tolong dipanggilkan. Habis itu saya menyuruh anaknya ini memegang bagian pundak saya seperti ini ya kan. Pak, tolong dipegang pundak saya, Pak, saya bilang gitu kan. Pas dia memegang pundak saya, terus saya bilang gini,
tolong ya Pak bantu konsentrasi, saya bilang begitu. Terus dia konsentrasi, tiba-tiba bapak ini menangis dan yang di dalam situ juga menangis. Saya pun bingung, tapi karena auranya sedih banget, jadi saya pun ikut menangis jadinya. Jadi mereka tuh bercerita tuh, saya gimana ya, saya hanya untuk menyambungkan. Kalau dibilang mendengarkan sih yang mendengarkan, cuman bila saya ceritakan di sini tidak baik gitu. Jadi intinya, jika kalian punya masalah, bicarakan. Jika tidak bisa membicarakan, maafkan. Karena sifat itu, jika dia tidak ikhlas, itu akan sampai terbawa terus. Jadi sesudah mereka berkomunikasi seperti itu, nggak tahu ya dia ngomong apa antara mereka berdua itu, terus tiba-tiba mata ibunya ini yang tadinya cuma begini, terus tiba-tiba menutup kayak gitu. Terus saya bilang alhamdulillah, saya bilang seperti itu. Habis itu nggak lama ibunya itu tadinya naik ini turun lagi ke bawah, seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya yang tidak pernah saya ceritakan ke orang-orang, tidak pernah saya beritahukan ke orang. Saya memberitahukan ke sini untuk sebagai pengingat bahwa jangan bertengkar. Kalau misalnya bertengkar, selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai di saat bertengkar salah satu meninggal, itu nanti yang ini akan sulit gitu loh, akan sulit dia di sana. Bukannya gimana, sulit dia. Sama seperti kita berhutang, kalau bisa lunaskanlah, karena nanti jalan ke sananya tuh sulit gitu. Seperti itu. Saya di sini menjelaskan, sebenarnya masih ada sekitar 3-4 lagi, cuman di sini saya cuma bisa memberikan satu aja karena durasinya saya nggak mau panjang-panjang, takut salah ngomong. Kayak kemarin salah ngomong ternyata nggak bisa dinaikkan kayak begitu ya. Di sini saya hanya berbagi informasi ya. Jika ada yang salah omongan, jika ada yang merasa tersinggung, dan jika ada yang merasa ini halusinasi, silahkan gitu. Saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Cuman di sini saya meminta kebijaksanaannya dalam menyingkapinya seperti itu, karena di alam kita ini nih banyak alam gitu loh. Jadi kenapa orang tua yang itu seperti itu, karena dia belum menemukan, belum ikhlas gitu loh. Susah jalan ya kalau kata saya. Kalau kata orang-orang jadi susah jalan, jadi seret. Seperti kita menangisi seseorang yang meninggal itu terlalu berlebihan. Misalkan dia udah meninggal sampai berbulan-bulan, ya jangankan sama kamu deh, saya pun ketika ibu saya meninggal, saya sampai bertahun-tahun menangis. Akhirnya ibu saya datang ngomong, jangan kau tangisi lagi saya, kata dia, saya ini sudah beda alam dengan kamu, jangan kau tangisi lagi. Seperti itu. Silahkan yang mau percaya, silahkan. Yang menganggap saya halusinasi, silahkan. Di sini saya hanya berbagi informasi atas dasar pengalaman pribadi saya sendiri. Tidak ada saya dari cerita-cerita segala macam. Ini real nyatanya. Orangnya pun masih hidup sampai saat ini yang mengajak saya. Nggak cuma satu orang ini aja, saya 2 atau 3 lagi tuh sebenarnya orang masih hidup. Saya ingin bercerita, durasinya terlalu panjang. Jadi seperti itu. Jadikan ini semua pengalaman ya. Saya kali ini serius banget. Jadikan semuanya pengalaman. Jangan menganggap hal-hal kayak gitu, udahlah. Sama seperti utang piutang, itu sangat membawa beban. Makasih sebelumnya sudah menyaksikan channel ini, menyimak channel ini.